Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi, di mana kita akan dimotivasi, diberikan semangat baru, diberikan kekuatan di dalam menghadapi ataupun melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang menjadi sumber keselamatan kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa yang memberkati kami, memberikan nafas kehidupan kepada kami, memberikan kesehatan dan senantiasa terus membimbing dan melindungi kami ya Bapa. Kami rindu kebenaran firman Tuhan sebagai suluh dalam hidup kami. Kiranya firman pagi hari ini benar-benar menancap ke dalam hati kami dan menuntun perjalanan hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita beri judul Panggilan untuk Hidup Menderita. Seperti kita ketahui, teladan Paulus bagi Timotius adalah bukan hanya sekedar sebagai guru, tetapi juga menjadi sahabat di dalam mengembangkan iman Timotius. Lalu teladan Timotius bagi Paulus adalah di usia yang sangat muda, 15 tahun, Timotius sudah memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Walaupun begitu banyak penderitaan yang dialaminya, bahkan dia yang tidak tahu apa-apa sama sekali, dia diberikan hikmat untuk mempunyai kekuatan dan mempunyai hikmat di dalam Tuhan. Memberitakan firman Tuhan adalah tugas utama dari Timotius. Demikian juga dengan kita, setiap orang yang percaya. Timotius belajar firman Tuhan dari neneknya yang bernama Lois dan dari ibunya yang bernama Eunike. Saudaraku, Timotius sekarang adalah menjadi motivator bagi kaum muda dalam menjalankan tugas pelayanannya. Walaupun dia masih muda, tetapi dia dipakai Tuhan sangat luar biasa untuk terus melayani Tuhan.
Bahkan dalam keadaan sakit sekalipun dia tetap setia melayani Tuhan. Saudaraku, ada sebuah film yang saya tonton berjudul Api Pemurnian. Seorang ibu yang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah negara komunis yang ada di Tiongkok. Dia ditangkap oleh tentara komunis dan dia diinterogasi dan dia disiksa. Bahkan dia tidak diperbolehkan pulang. Dia dipenjara bersama dengan orang-orang yang percaya, yang memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Mereka tidak lagi mengalami kebebasan. Mereka tidak lagi mengalami kedekatan dengan keluarga. Mereka tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka dipenjara dan di dalam penjara mereka disiksa. Mereka diminta untuk mengaku bahwa mereka adalah penganut komunis. Namun di dalam begitu banyak penderitaan yang mereka alami, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka mencuri-curi untuk mendapatkan membaca Alkitab. Sebab ketika tentara-tentara komunis apabila mengetahui mereka membaca Alkitab, maka mereka akan disiksa habis-habisan. Bahkan mereka sampai tidak diberi makan, mereka kelaparan. Namun di antara mereka saling menguatkan. Mereka bergandengan tangan terus memohon pertolongan Tuhan. Bahkan di dalam penjara tersebut pun mereka dengan sembunyi-sembunyi mereka terus memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudaraku, mereka benar-benar dilindungi Tuhan. Mereka diberi kekuatan. Secara kasat mata ataupun secara akal sehat manusia, pastilah kita merasa tidak akan berhasil untuk keluar dari penjara tersebut. Dan secara akal sehat tentunya kita merasa tidak ada artinya untuk memilih Tuhan menjadi juru selamat kita. Namun bagi orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan, mereka tidak takut dipenjara. Mereka tidak takut segala hak istimewa mereka diabaikan. Mereka sudah tidak lagi menjadi manusia di tengah-tengah orang-orang yang membenci pengikut Kristus. Saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mereka terima, itulah juga yang memberi semangat baru bagi mereka. Memotivasi mereka seperti memotivasi Paulus dalam tugas penginjilannya. Demikian juga Paulus juga menderita. Paulus juga ketika memberitakan firman Tuhan, tidak ada ruang yang nyaman bagi dia. Dia dipenjara, dia disiksa, bahkan bahaya maut terus-menerus menghampiri dia. Saudaraku, atas segala penderitaan Paulus, dia ingin agar setiap kita menjadi panutan bagi orang-orang lain. Seperti itu juga dia menginginkan kepada Timotius untuk menjadi panutan di dalam pelayanannya agar tetap menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika Paulus mengingatkan Timotius agar tidak takut menderita, bahkan kalau harus mati karena pelayanan, memberitakan firman Tuhan, sebab dikatakan jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup bersama-sama dengan dia. Sebaliknya, jika kita menyangkal dia, maka dia pun akan menyangkal kita. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita. Sudahkah kita menjadikan Yesus Kristus menjadi prioritas dalam hidup kita? Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu mengingat betapa kebaikan Yesus di kayu salib
Darahnya yang sudah menyelamatkan kita, dia mati dan bangkit dari kubur. Itu menandakan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Dia naik ke surga. Kebangkitannya menjadi kemenangan bagi kita semua orang-orang yang percaya. Yesus Kristus memotivasi kita untuk lebih mengasihi Tuhan Allah, lebih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Yesus yang terpenting dalam hidup kita. Karena semuanya yang ada di dalam dunia ini akan hilang dan akan lenyap sia-sia. Namun iman percaya kita menyatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya keselamatan kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita nantinya. Saudaraku, dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis yang akan datang, kita semakin mengasah iman kita. Mungkin penderitaan kita tidak seberapa dibandingkan penderitaan Paulus, Timotius, bahkan orang-orang percaya yang ada di Tiongkok yang memilih menjadi pengikut Yesus Kristus. Namun saudaraku, kita harus tetap setia, menginjili, memberitakan kabar baik. Mungkin tidak semua orang akan menerima, bahkan menolak, mungkin mencibir kita. Namun tetaplah kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan memberitakan Injil kepada setiap orang agar kita bisa menjadi teladan bagi setiap orang. Mungkin banyak kesulitan dan pergumulan kita namun kita harus melihat ke depan. Kita harus melihat masa depan kehidupan kita, bukan yang sekarang. Oleh karena itu saudaraku, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat menjadi laskar Kristus. Mari kita jadikan menginjili sebagai gaya hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman ini benar-benar Tuhan menancap di dalam hati kami ya Bapa, bahwa kehidupan kami adalah menginjili. Kehidupan kami harus mengabarkan kabar baik yang sudah kami terima dan kami bagi-bagikan kepada setiap orang. Sehingga tugas kami Tuhan, kami jalankan dengan komitmen dan kami tetap setia kepada Tuhan seperti Tuhan yang sudah setia kepada kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati gerejamu, Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaatmu, memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati presiden kami dan seluruh jajaran pemerintah, memberkati seluruh rakyat Indonesia. Berilah kepada kami kesejahteraan ya Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang begitu banyak persoalan hidup, Engkaulah solusinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.